Pangeran Boji muda adalah pewaris kerajaan Bos yang dipandang rendah dan ditertawakan karena ia tidak dapat berbicara dan mendengar. Namun, meskipun memiliki keterbatasan ini, Pangeran Boji tetap kuat dalam hati dan selalu tersenyum ceria. Meskipun ia lahir dari orang tua raksasa, ironisnya ia tetap menjadi yang terkecil di seluruh kerajaan Bos. Inilah alasan utama mengapa ia menjadi bahan ejekan di seluruh kerajaan. Suatu hari, ia memutuskan untuk berjalan-jalan di luar kerajaan dan bertemu dengan makhluk bayangan bernama Kage. Awalnya, Kage mencoba merampok sang pangeran, tetapi ia segera menyadari bahwa Boji tidak bisa mendengar maupun berbicara. Namun, keduanya akhirnya menemukan cara untuk berkomunikasi. Dengan Boji memperhatikan gerakan mulut Kage, sementara Kage dapat memahami gumaman Boji. Karena Boji tidak memiliki uang untuk diberikan, Kage menyuruhnya melepas pakaian mahalnya dan menyerahkannya. Alih-alih merasa trauma karena perampokan ini, Boji justru tersenyum cerah saat ia melepas pakaiannya sesuai perintah Kage. Ia melakukannya dengan sukarela karena menganggap Kage sebagai teman baru di antara semua orang lain yang hanya melihat kekurangannya. Sebelum pergi, Kage menyuruhnya kembali keesokan harinya dan membawa lebih banyak pakaian mahal untuknya yang disetujui oleh Boji. Saat kembali ke kerajaan, ia berjalan melewati alun-alun kota hanya dengan pakaian dalamnya yang membuat para warga semakin mengejeknya dan menganggapnya lebih bodoh dari sebelumnya. Selama beberapa hari berikutnya, Boji secara rutin kembali mengunjungi Kage dan dengan sukarela menyerahkan pakaiannya setiap kali. Setelah kunjungan rutin ini, Kage perlahan mulai merasa nyaman dengan Boji dan bisa dibilang kini ia menganggapnya sebagai teman. Suatu hari setelah kunjungan, Kage memutuskan untuk mengikutinya kembali ke kerajaannya untuk melihat seperti apa kehidupan Boji di sana. Ia pun diam-diam mengikuti Boji dan tidak terkejut saat melihatnya ditertawakan karena berjalan tanpa pakaian. Ia kemudian mengikutinya kembali ke istana, di mana ia bertemu dengan sang ratu, yang sangat marah karena Boji mempermalukan nama keluarga mereka dengan berjalan keliling kerajaan tanpa mengenakan pakaian. Boji adalah pangeran pertama, yang berarti suatu hari nanti ia akan menjadi raja. Tetapi ibunya berpikir sebaliknya. Ia mengatakan bahwa adik laki-lakinya, Deida, lebih pantas menjadi raja karena ia tidak memiliki keterbatasan dan juga tidak bertindak bodoh. Boji kini menunjukkan raut wajah sedih saat ia berjalan kembali ke kamarnya. Tetapi sebelum sampai, seorang penjaga menghentikannya dan memberitahunya bahwa sang raja ingin berbicara dengannya. Jadi, sebelum menemui sang raja, Boji pergi ke kamarnya untuk mengenakan pakaian. Kage terus mengikutinya dan melihatnya menangis terseduh-seduh karena semua hinaan dan ejekan yang diarahkan kepadanya. Kage duduk di sudut ruangan menyaksikan hal ini dan mulai merasa bersalah karena ia tahu bahwa ini sebagian adalah kesalahannya. Setelah Boji pergi, Kage berusaha mengikutinya, tetapi segera dihentikan oleh pelatih pedang Deida yang bernama Bibin. Bibin mengenali Kage sebagai anggota klan Bayangan, sebuah klan yang dulunya dikenal sebagai kumpulan para pembunuh bayaran. Ia berasumsi bahwa Kage datang untuk membunuh anggota keluarga kerajaan, sehingga ia langsung mencoba membunuhnya. Kage berusaha sebaik mungkin untuk menjelaskan bahwa ia tidak berniat membunuh siapapun, tetapi Bibin tidak mempercayainya. Ia melemparkan belati ke arahnya sebagai pengalih perhatian dan berhasil melarikan diri untuk sementara waktu. Sementara itu, saat Boji menemui ayahnya, sang raja mengungkapkan kekecewaannya terhadap kemajuan Boji yang stagnan dalam persiapan latihannya untuk menjadi raja. Ketika sang raja terus berbicara, ia tiba-tiba mulai batuk darah akibat penyakit mematikan yang telah dideritanya sejak beberapa waktu lalu. Penyakit ini membuat sang raja yakin bahwa ajalnya sudah dekat. Itulah sebabnya ia begitu bersemangat untuk menjadikan Boji seorang raja yang layak secepat mungkin. Setelah mengatakan hal ini, ia memerintahkan guru pedang terbaik kerajaan yang bernama Domas untuk melakukan yang terbaik dalam mengajarkan Boji cara menjadi seorang pendekar pedang yang sesungguhnya. Sore harinya, Boji terlihat berlatih ilmu pedang bersama Domas. Tetapi karena kurangnya energi dan bentuk tubuhnya yang tidak ideal, sang guru merasa bahwa ia tidak akan pernah cukup baik dalam bertarung. Saat itu juga, pangeran kedua, Deida, masuk dengan pedangnya dan memberitahu Domas bahwa ia ingin berduel dengannya. Meskipun Deida dikabarkan telah mengalahkan kapten tertinggi dalam pertandingan latihan, Domas masih berpikir bahwa Deida terlalu percaya diri. Tak lama kemudian, pertandingan dimulai, dan Domas sangat terkesan dengan energi eksplosif alami yang dimiliki Deida dalam pertarungan. Ia yakin bahwa Deida memiliki keterampilan pedang seorang raja sejati, sehingga sejak saat itu, ia menantikan untuk melatihnya lebih lanjut. Meskipun Deida terbukti sebagai lawan yang tangguh, Domas tetap mampu mengalahkannya dengan menangkis pedangnya hingga terlepas dari genggamannya.
Deida pun jatuh ke tanah dan merasa frustrasi karena kekalahannya. Sementara itu, Boji menyaksikan seluruh pertarungan ini dan tidak ingin ketinggalan, jadi ia menantang Deida untuk berduel demi menunjukkan siapa yang lebih hebat. Beberapa menit kemudian, berita tentang pertarungan kedua pangeran ini menyebar ke seluruh istana, sehingga semua orang, termasuk Kage, datang untuk menyaksikan siapa yang akan keluar sebagai pemenang. Semua penonton yakin bahwa Deida akan menang dengan mudah tanpa berkeringat sedikit pun, kecuali seorang penjaga pirang yang mengetahui potensi sejati Boji. Dalam beberapa saat pertandingan pun dimulai. Deida langsung melancarkan serangan tanpa membuang waktu, tetapi yang mengejutkan semua orang, Boji dengan mudah menghindari serangannya dengan lincah dan memukul bagian atas kepalanya. Namun serangan itu terlalu lemah untuk menimbulkan kerusakan, sehingga hanya berhasil mencabut sehelai rambut Deida. Kage, yang awalnya mengira Boji akan kalah telak, menyaksikan pertarungan tersebut dan merasa bersemangat melihat Boji tampil cukup baik. Cerita kemudian beralih ke masa lalu, tepat saat keluarga Kage dimusnahkan. Suatu hari, kerajaan memutuskan untuk melancarkan serangan terhadap seluruh klan bayangan untuk melenyapkan mereka sepenuhnya. Dengan tombak mereka, para prajurit berhasil membunuh hampir semua anggota klan, hanya menyisakan Kage dan ibunya. Karena mereka adalah satu-satunya yang tersisa, keduanya berhasil melarikan diri ke ladang kosong, dengan ibu Kage terus menyeretnya dengan kuat. Sampai pada titik tertentu, ibunya menyadari bahwa para ksatria pada akhirnya akan menyusul mereka, sehingga ia memutuskan untuk mengirim Kage pergi sendirian agar ia bisa selamat. Tak lama setelah itu, para ksatria tiba seperti yang telah diprediksinya dan akhirnya membunuhnya. Sementara itu, Kage terus berlari sekuat tenaga dengan air mata berlinang karena telah terpisah dari ibunya. Setelah itu, para prajurit hampir menangkap Kage. Tetapi ia diselamatkan oleh seorang ayah dan putrinya yang menyembunyikannya di dalam boneka mainan saat para ksatria tiba. Setelah para ksatria pergi, sang ayah dan putrinya memberitahu Kage bahwa mereka tidak bisa memberikan bantuan lebih dari ini, sehingga mereka hanya mengarahkannya ke kerajaan terdekat yang mereka anggap lebih aman baginya. Saat tiba di kerajaan tersebut, hidupnya terus menjadi semakin sulit hingga ia tidak punya pilihan selain mencuri dari seorang penjual buah. Namun, ia tertangkap saat melakukannya, sehingga ia dipukuli dan dibuang ke gang, seperti sampah kemarin. Saat ia duduk di gang menunggu kematian karena kelaparan, seorang pria datang dan menawarkan sisa makanannya, yang langsung dilahap Kage dalam hitungan detik. Pria itu kemudian membawanya ke rumahnya dan memperlakukannya sebagai budak, dengan imbalan sisa-sisa makanan. Meskipun demikian, Kage tetap menganggap pria itu sebagai sosok ayah dalam hidupnya, karena ia tidak memiliki siapapun untuk dijadikan panutan. Suatu malam, para ksatria tiba-tiba menerobos masuk ke rumah itu untuk mencari Kage, karena pria yang telah menampungnya diam-diam memberitahu mereka keberadaannya demi mendapatkan uang. Beruntung bagi Kage, ia dengan mudah bisa melarikan diri dari para ksatria dengan memanfaatkan bayangan di sekitarnya. Keesokan harinya, ia mengetuk pintu rumah pria itu, tetapi hanya diberitahu untuk pergi karena pria itu tidak ingin ada urusan lagi dengannya. Malam harinya, pria tersebut ditemukan tewas ditikam di sebuah bar, dan meskipun ia telah diperlakukan dengan buruk, Kage tetap merasa sangat terpukul saat mengetahui hal itu. Sejak hari itu, Kage terjerumus ke dalam kehidupan penuh kejahatan, mencuri uang dan barang dengan segala cara yang bisa ia manfaatkan, hingga akhirnya ia bertemu dengan Boji, tentu saja. Kembali ke masa kini, Boji baru saja mendaratkan serangan lemah, yang membuat Deida sangat frustrasi, sehingga ia terus melancarkan serangan agresif secara bertubi-tubi. Namun, Boji dengan mudah menghindari setiap serangan dan selalu membalasnya dengan pukulan lemah, karena ia tidak cukup kuat untuk mengayunkan pedangnya dengan tenaga yang besar. Meskipun Boji dengan gesit menghindari serangan, Domas tetap menganggap gaya bertarungnya ini sebagai tindakan pengecut. Maka, ia menggunakan bahasa isyarat untuk menyuruhnya berhenti menghindar dan bertarung dengan cara saling beradu serangan. Boji tidak punya pilihan selain mengikuti perintah itu. Karena ia tidak bisa menghindar lagi, Deida akhirnya menghajarnya habis-habisan dengan pedangnya, memukulnya berulang kali hingga hampir sekarat. Kage menyaksikan ini dari kejauhan, dan senyum yang sebelumnya ada di wajahnya langsung menghilang seketika. Setelah pertarungan selesai, Deida dinyatakan sebagai pemenang resmi oleh Domas, lalu ia meninggalkan arena. Sekitar 1 jam kemudian, Boji telah diperban dan berbaring di tempat tidur dengan luka di seluruh tubuhnya. Domas duduk di samping tempat tidur dan mengakui bahwa Boji memang sangat berbakat dalam menghindari serangan. Namun, meskipun begitu,
Domas merasa bahwa penguasa berikutnya dari kerajaan juga harus mampu menyerang lawannya secara langsung, sesuatu yang tidak bisa dilakukan oleh Boji. Setelah mengatakan hal itu, Domas meninggalkan ruangan dengan sedikit rasa bersalah di hatinya. Boji kini sendirian, dan setelah beberapa saat, ia mulai merasa sangat frustrasi dengan dirinya sendiri. Meskipun kondisinya masih lemah, ia berusaha bangun dari tempat tidur, tetapi langsung terjatuh ke lantai. Ia kemudian merangkak menuju pedang, mencoba mengambilnya, tetapi gagal karena tubuhnya terlalu lemah. Tiba-tiba, Kage muncul entah dari mana, membuat Boji terkejut. Boji segera mencoba menuju lemarinya, berpikir bahwa Kage datang untuk mengambil pakaian lagi. Namun sebelum ia sempat melakukannya, Kage memberitahu bahwa ia tidak akan mengambil apapun darinya lagi. Kage juga mengatakan bahwa ia sepenuhnya mendukung Boji dan percaya bahwa suatu hari nanti ia akan menjadi raja terbaik yang pernah ada. Mendengar hal ini, Boji mulai meneteskan air mata kebahagiaan karena untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ada seseorang yang benar-benar percaya padanya. Beberapa jam kemudian, saat Boji tertidur, Kage tetap bersembunyi di bawah tempat tidurnya, hingga ia melihat ibunya berjalan masuk ke kamar dengan diam-diam. Awalnya, Kage mengira bahwa sang ratu datang untuk menyakitinya lebih jauh, tetapi yang mengejutkan, ia justru menggunakan sihirnya untuk menyembuhkan luka-luka Boji, mengembalikan kondisinya seperti semula. Keesokan paginya, sang raja meninggal dunia secara alami, dan seluruh keluarga sangat terpukul mendengar berita ini. Setelah mengungkapkan kesedihan mereka, keluarga kerajaan berkumpul untuk mendengar isi wasiat sang raja saat dibacakan. Pendamping hukum raja membacakan wasiat dengan lantang, mengumumkan bahwa Boji telah dipilih untuk mewarisi takhta dan menjadi raja berikutnya. Deida langsung merasa kesal begitu mendengar pengumuman ini, karena selama ini ia selalu diberitahu bahwa dialah yang akan menggantikan sang raja, bukan Boji. Saat itu juga, sesosok iblis merah raksasa muncul dari mulut sang raja dan menunjuk langsung ke arah Boji, lalu tertawa jahat sebelum menghilang begitu saja. Merasa sangat marah, Deida pergi untuk berkonsultasi dengan cermin ajaibnya, karena ramalan cermin tersebut sebelumnya mengatakan bahwa ia akan menjadi raja. Cermin ajaib itu menyala, mengambil rupa wajahnya, dan meyakinkannya bahwa ia pada akhirnya akan menjadi raja. Keesokan harinya, upacara penobatan diadakan, dan Boji duduk di atas takhta, siap untuk dilantik. Namun, Domas tiba-tiba mengumumkan bahwa Deida lah yang akan menjadi raja baru, bukan Boji. Keputusan ini diambil oleh sang ratu, yang memilih untuk membatalkan wasiat raja, karena ia tidak percaya bahwa Boji pantas menjadi raja. Sementara itu, Kage telah ditangkap oleh Bebin dan dikurung di ruang bawah tanah. Setelah beberapa saat, ia mengumpulkan keberanian dan memutuskan untuk melukai dirinya sendiri demi membebaskan diri. Namun tepat ketika ia hampir berhasil melarikan diri, Bebin menghentikannya dan bertanya apa motifnya. Setelah Kage menjelaskan dirinya, Bebin terkejut mengetahui bahwa ia memiliki hubungan dengan Boji. Pada sore yang sama, Bebin menemui Boji dan memberitahunya bahwa temannya, Kage, telah pergi dalam perjalanan yang sangat jauh, yang berarti ia tidak akan pernah bisa bertemu dengannya lagi. Boji langsung menangis setelah mendengar ini, tetapi kemudian ia teringat bahwa Kage telah berjanji untuk selalu berada di sisinya apapun yang terjadi. Hal ini membuat Boji mulai curiga apakah Bebin benar-benar mengatakan yang sebenarnya, sehingga ia segera berlari untuk mencari jawaban. Sementara itu, Raja Deida berdiri di atas kastil dan memerintahkan Bebin untuk membunuh dua pengawal, Apis dan Sandio, yang tidak memilihnya sebagai raja. Bebin menerima perintah ini dan tidak punya pilihan selain mengeksekusinya, meskipun ia khawatir bahwa cermin ajaib mungkin telah mengaburkan penilaian Deida. Tak lama kemudian, Boji pergi ke bawah tanah untuk menemui hewan peliharaan utama Bebin, seekor ular raksasa bernama Mitsumada, guna mencari tahu apakah Kage benar-benar telah pergi. Saat Boji bertanya, Mitsumada tanpa ragu membocorkan rahasia Bebin dengan mengatakan bahwa ia sebenarnya telah menangkap Kage dan saat ini menahannya. Namun, Kage masih dalam keadaan aman karena Bebin sebenarnya telah memberinya tugas dan benar-benar mengirimnya dalam sebuah perjalanan. Bebin mengikuti perintah Raja Deida dan mencoba membunuh para pengawal yang tidak memilihnya, tetapi hal ini justru berakhir buruk baginya, karena setelah pertarungan sengit, ia akhirnya terbunuh. Saat meninggalkan gua itu, Boji duduk di jendela kamarnya untuk beberapa saat dan akhirnya memutuskan untuk melakukan perjalanannya sendiri demi mencari Kage. Ia pergi meminta izin kepada ibunya, tetapi sang ratu dengan tegas menolaknya karena ia tidak percaya bahwa Boji mampu melakukannya. Namun Boji tetap memutuskan untuk menentang keinginan ibunya dengan mengemas barang-barangnya dan bersiap untuk pergi.
Ia mengikat beberapa spray menjadi satu dan menggunakannya sebagai tali untuk turun dari jendela. Saat ia sedang memanjat turun, ibunya tiba-tiba masuk dan terkejut melihat apa yang sedang dilakukannya. Pengawal sang ratu segera menarik tali tersebut untuk mengangkat Boji kembali. Tetapi ikatan tali terlepas dan Boji jatuh. Karena ototnya yang lemah, Boji tidak bisa bertahan lebih lama di dinding dan akhirnya jatuh langsung ke tanah. Ibunya yang menyaksikan hal ini menjadi sangat panik hingga hampir melompat keluar jendela bersamanya. Ia kemudian bergegas turun dan langsung menggunakan sihir penyembuhannya dengan penuh tenaga untuk menyembuhkan semua luka dan memar Boji. Setelah Boji sadar kembali, sang ratu berusaha menamparnya, tetapi sebelum ia bisa melakukannya, ia justru kehilangan kesadaran. Malam itu, ia terbangun dan menghabiskan sisa malamnya tanpa tidur, memikirkan perjalanan yang akan dilakukan Boji. Keesokan paginya, ia pergi ke kamar Boji dan akhirnya memberinya izin untuk pergi. Tetapi hanya dengan syarat bahwa ia harus ditemani oleh pendekar pedang Domas dan Hokuro, seorang prajurit yang memahami bahasa isyarat. Malam itu, Raja Deida sedang berbicara dengan cermin ajaibnya, yang memberitahunya bahwa Pangeran Boji adalah kekuatan berbahaya yang suatu hari nanti mungkin akan digunakan untuk menyebabkan kekacauan di dalam kerajaan. Sebagai raja, sudah menjadi tugasnya untuk mencegah kehancuran seperti itu terjadi di masa depan. Karena hal ini, Deida mengeluarkan perintah untuk membunuh saudaranya Boji segera setelah ia terlihat. Sementara itu, hakim dari peringkat raja-raja tiba di istana pada malam yang sama. Dengan wafatnya Raja Bos, dipercaya bahwa kedatangannya bertujuan untuk menetapkan peringkat baru bagi kerajaan. Cermin ajaib menyarankan Deida untuk memperoleh kekuatan dari jasad mendiang ayahnya, agar bisa mendapatkan peringkat yang lebih tinggi. Tetapi Deida menolak saran tersebut karena ia ingin mempertaruhkan tahtanya berdasarkan kemampuannya sendiri. Sementara itu, Boji dan para pengawalnya telah memulai perjalanan mereka, menempuh perjalanan melalui ladang siang dan malam dalam upaya mencapai kerajaan berikutnya. Keesokan harinya, mereka tiba di pasar umum, di mana Boji dengan cepat teralihkan perhatiannya dan pergi menonton pertunjukan boneka 5 bintang. Setelah pertunjukan selesai, seorang pencopet memperhatikan ketika Boji melangkah maju untuk memberikan tip kepada dalang dengan jumlah besar, yaitu 1 koin emas, yang membuatnya mulai membuntuti Boji di sekitar pasar. Pada saat yang sama, Hokuro dengan panik mencari Boji karena ia takut sesuatu yang buruk mungkin telah terjadi sejak ia kehilangan jejaknya. Tak lama kemudian, Hokuro merasa lega saat menemukan Boji tertidur dengan damai di dekat kolam. Menyadari bahwa Boji mungkin kelelahan, ia membiarkannya tidur sedikit lebih lama sebelum mereka harus berangkat. Namun, tiba-tiba Hokuro menyadari bahwa tasnya hilang, sehingga ia segera membangunkan Boji untuk menanyakan tentang hal itu. Boji terbangun, dan sama terkejutnya saat mengetahui bahwa tasnya hilang. Satu-satunya penjelasan yang tersisa adalah bahwa tas itu telah dicuri oleh pencopet yang membuntutinya. Beberapa jam kemudian, mereka melanjutkan perjalanan, dan Domas memarahi Hokuro karena lengah hingga membiarkan tas Boji dicuri. Hokuro mengakui kesalahannya dan berjanji untuk tidak membiarkannya terjadi lagi. Keesokan harinya, secara mengejutkan, Boji menemukan tasnya tergeletak di pinggir jalan dengan semua barangnya masih utuh, yang berarti tas itu sebenarnya tidak pernah dicuri. Setelah itu, mereka tiba di sebuah kota merah dengan lubang raksasa yang sangat dalam, yang dikenal sebagai gerbang neraka. Sesampainya di sana, Domas menyuruh Hokuro masuk ke kota untuk mencari tempat menginap. Sementara ia dan Boji pergi melihat gerbang neraka dari dekat. Tak lama setelah mereka tiba di gerbang neraka, Domas mendorong Boji untuk maju lebih dekat guna mengamati api dari jarak lebih dekat. Lalu, saat Boji berada pada posisi yang tepat, Domas tiba-tiba mendorongnya ke dalam api. Sementara itu, Raja Deida sedang tertidur lelap. Tetapi ia bermimpi tentang Boji yang suatu hari nanti akan menjadi lebih kuat darinya. Karena mimpi ini, Deida langsung terbangun dan memberitahu cermin ajaibnya bahwa ia ingin segera memperoleh kekuatan dari mendiang ayahnya. Kini, saat Pangeran Boji jatuh ke dalam kehancuran di gerbang neraka dan merasa bahwa semua harapan telah hilang, tiba-tiba sebuah panah silang dari ranselnya terlontar, menahannya di dinding dan menyelamatkannya dari kobaran api. Ia bangkit dan terkejut dengan apa yang baru saja terjadi. Saat melihat tasnya, ia melihat Kage berjalan keluar darinya. Boji kemudian meneteskan air mata kebahagiaan karena Kage telah menepati janjinya untuk selalu berada di sisinya. Ternyata, selama ini Kage telah bersembunyi di dalam tas Boji dan diam-diam membantunya mengatasi berbagai masalah kecil yang ia temui di sepanjang perjalanan. Namun, Kage juga memberitahu Boji bahwa nyawanya dalam bahaya dan bahkan ada perintah untuk membunuhnya.
Untuk mencegah hal ini, Kage memberitahu Boji tentang seorang pria yang tinggal di bawah gerbang neraka yang memiliki kemampuan untuk membuatnya menjadi sangat kuat. Setelah mendengar hal ini, mereka berdua segera memulai perjalanan untuk menemui pria tersebut. Saat berjalan menyusuri lorong, mereka tiba-tiba dihadang oleh gas hijau beracun. Mereka menahan napas dan mencoba berlari melewatinya. Tetapi sayangnya, mereka tidak berhasil keluar tepat waktu dan keduanya akhirnya kehilangan kesadaran. Sementara itu, Raja Deida terlihat menuju ruang bawah tanah kastil untuk mendapatkan kekuatan sejati dari mendiang ayahnya. Di perjalanan, ia diperkenalkan kepada dua pelayan setia, Raja Bos, yang akan membantu mempersiapkan ritual. Pintu besar bergaya Prancis kini terbuka, memperlihatkan jasad ayahnya yang dibekukan dalam balok es demi pelestarian. Tindakan ini dilakukan sebagai langkah antisipasi, seandainya raja saat ini ingin mewarisi kekuatan Raja Bos di masa depan. Jasad sang raja mulai mengeluarkan cairan kental berwarna gelap, yang menjadi bahan utama dalam pembuatan eliksir yang diberikan kepada Raja Deida untuk diminum. Namun, yang mengejutkan semua orang, Deida menolak untuk meminumnya karena ia masih ingin membuktikan dirinya sendiri tanpa bantuan apapun. Cermin ajaib mendengar ini dan berusaha membujuknya agar mau meminum darah suci tersebut. Tetapi Deida tetap bersikeras menolak. Penolakannya membuat dua pelayan setia mencoba menggunakan kekerasan terhadapnya, tetapi Deida menunjukkan keterampilan bertarung luar biasa, mengalahkan mereka dengan mudah seperti seorang Bruce Lee dalam beberapa detik. Sementara itu, Domas mengira bahwa Boji telah tewas, sehingga ia meninggalkan gerbang neraka dengan perasaan bersalah yang berat. Tak lama kemudian, Hokuro tiba dan menanyakan keberadaan Boji. Domas pun memberitahunya apa yang telah ia lakukan. Hokuro tidak dapat menerima kenyataan ini, sehingga ia langsung mencabut pedangnya dan menyerang Domas. Namun, ia tidak cukup kuat untuk mengalahkannya. Saat Hokuro tergeletak di tanah, ia tiba-tiba mengingat kenangan berharganya bersama Boji, yang memberinya kekuatan baru untuk bangkit dan melanjutkan pertarungannya dengan Domas. Dalam pertarungan itu, ia berhasil menebas separuh tangan Domas. Namun, sebelum bisa melanjutkan serangannya, Hokuro dipukul hingga tak sadarkan diri. Lalu Domas dengan kejam menebas tangannya hingga putus sepenuhnya. Pada saat yang bersamaan, Kage dan Boji ditemukan oleh beberapa pria berkuda dan dibawa ke hadapan seorang raja, yang langsung mengenali Boji sebagai putra Raja Bos. Pria yang duduk di atas takhta itu dikenal sebagai Raja Desha, dan ia juga mengklaim sebagai seseorang yang dapat membuat orang menjadi kuat. Mendengar hal ini, Kage segera memohon kepada Raja Desha agar menjadikan Boji kuat, karena suatu hari nanti Boji akan menjadi raja. Raja Desha mencemooh pernyataan ini karena ia tidak percaya bahwa Boji, yang tidak bisa mendengar maupun berbicara, mampu memimpin sebuah kerajaan. Selain itu, ia juga menganggap Boji tidak cukup kuat. Namun Kage terus mencoba meyakinkannya bahwa Boji memiliki kekuatan tersendiri. Setelah perdebatan panjang, Raja Desha akhirnya setuju untuk menguji Boji dengan menantangnya melawan salah satu prajuritnya. Jika Boji bisa membuktikan dirinya layak, maka ia akan diberi kekuatan. Boji mengambil pedang kayunya dan diberi instruksi untuk memulai dengan menyerang baju zirah ksatria tersebut. Namun, ia gagal karena tidak memiliki tenaga yang cukup untuk memberikan dampak apapun. Saat Raja Desha hampir menyerah dan memutuskan bahwa Boji tidak layak, Kage dengan cepat menyela dan mengatakan bahwa Boji sangat ahli dalam menghindari serangan. Ia pun menyarankan agar kemampuan itu yang dievaluasi. Seperti yang diharapkan, Boji dengan mudah menghindari semua serangan ksatria, membuat raja dan para prajuritnya terkejut. Di saat yang sama, Kage merasa sangat bangga dan bersemangat melihatnya, sehingga ia terus menyemangati Boji saat ia terus menghindari serangan lawannya. Setelah semua itu selesai, Raja Desha tetap menolak membantu Boji, karena ia tidak menganggap kemampuan menghindar sebagai gaya bertarung yang sah. Selain itu, Boji juga tidak memiliki kemampuan dasar menyerang, seperti seorang pendekar pedang. Kage berusaha sekuat tenaga untuk memohon kepada Raja Desha, tetapi ia tetap menolak. Tepat sebelum mereka pergi, Kage mengeluarkan surat rekomendasi yang telah diberikan kepada Boji beberapa waktu lalu. Raja Desha membaca surat itu selama beberapa detik, lalu merobeknya menjadi potongan-potongan sambil memerintahkan para penjaga untuk mengusir mereka dari sana. Namun, sebelum mereka benar-benar pergi, salah satu penjaga menarik perhatian mereka dan mengatakan bahwa orang yang mereka cari sebenarnya bukan Raja Desha, melainkan adik laki-lakinya yang bernama Despa, yang dikenal memiliki kemampuan untuk membuat seseorang menjadi kuat. Setelah mengatakan ini, ksatria tersebut memberikan kembali potongan surat rekomendasi kepada Kage.
karena ia merasa surat itu mungkin akan berguna nantinya. Di tengah semua ini, Kage merasa bingung mengapa penjaga itu repot-repot memberi mereka informasi tersebut. Namun penjaga itu menjelaskan bahwa ia melakukannya karena ingin melihat bagaimana Pangeran Boji berkembang, dan juga karena ia merasa kasihan kepada mereka. Sementara itu, di dalam kastil, Apis berjalan ke ruang bawah tanah tempat ritual sedang berlangsung dan menatap Raja Deida dengan tatapan tajam, membuat Deida sangat terkejut melihatnya. Deida mengingat bahwa ia pernah mengirim Bebin untuk membunuh Apis sebelumnya, jadi fakta bahwa Apis masih hidup hanya bisa berarti bahwa Bebin telah terbunuh. Apis langsung melesat ke arah Deida dengan niat membunuh, dan tepat sebelum ia bisa menghabisinya, ia mendengar suara familiar yang memerintahkannya untuk berhenti. Suara itu berasal dari cermin ajaib. Wanita di dalam cermin ternyata adalah seorang wanita bernama Miranjo, seseorang yang pernah diperkenalkan kepada Apis oleh Raja Bos sejak lama, dan yang kepadanya ia telah bersumpah setia. Apis berlutut di hadapannya dan menjelaskan bahwa ia mencoba membunuh Raja Deida, karena itu adalah kehendak Raja Bos agar Boji menjadi raja. Namun Miranjo menyuruhnya untuk melupakan hal itu, dan kini fokus pada memastikan bahwa Deida menjadi raja. Setelah itu, ia memberitahunya secara rinci tentang rencananya. Saat Apis masih dalam posisi membungkuk, Deida mencoba membunuhnya. Tetapi Miranjo memohon agar ia tidak melakukannya, karena Apis kini telah berpihak pada mereka. Setelah mendengar ini, Deida melepaskan senjatanya. Namun, tiba-tiba, Apis dengan cepat bangkit dan meninju perut Deida dengan keras, membuatnya langsung tak sadarkan diri. Saat Deida dalam keadaan tidak sadar, mereka membawanya kembali ke ruang ritual untuk mengumpulkan kembali darah suci ke dalam piala dan memberikannya kepadanya untuk diminum. Ekspresi wajah Apis menunjukkan bahwa ia tidak setuju dengan tindakan ini, tetapi ia tidak punya pilihan selain menuruti perintah.